Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Yuda Sumanto dari kelas manajemen D 2020 dengan NIM 20103132100006. Saya akan menjelaskan tentang anteseden dan konsekuen dari kepuasan kerja dan stres kerja dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan dosen pengampu, yaitu Bapak Akhid Yulianto, SE, MSc, LOG. Langsung saja ke materinya. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan bekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Jurnal 1, Kepuasan Kerja, dengan judul jurnal Job Satisfaction Antecedent and Consequence, a New Conceptual Framework and Research Agenda. Antecedent, kepuasan terjadi ketika pekerjaan membantu mencapai nilai, harapan, dan standar karyawan. Ketidakpuasan terjadi ketika karyawan merasa bahwa pekerjaan tidak membantu dalam mencapai persyaratan tersebut. Hopwarter et al. 1999, Locke and Norton 1990, dan Gordon 2002. Konsekuen. Outcome dari kepuasan kerja adalah peningkatan komitmen terhadap organisasi seseorang. Kepuasan kerja menciptakan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. George and Dennis 2008. Smith and Bedian 1982. Alat ukur. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode survei dan analisis datanya menggunakan tinjauan literatur dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dengan hasil yang diperoleh yaitu penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja berkorelasi positif dengan prestasi kerja. Karyawan yang lebih puas dengan pekerjaannya cenderung berkinerja lebih baik daripada mereka yang kurang puas. Jurnal kedua, judul The Antecedent and Consequence of Organizational Commitment and Job Satisfaction. Antecedennya, tingkat turnover yang tinggi memiliki tantangan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia, karena kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan. Adanya bonus yang diberikan perusahaan selain gaji pokok. Konsekuensinya, karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan merasa enjoy, betah di perusahaan, dan dengan pekerjaannya. Alat ukurnya, penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis dalam analisis data dengan menggunakan permodelan persamaan struktural. Dengan hasil yang diperoleh yaitu pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dapat dibuktikan dengan nilai estimasi bobot regresi standar sebesar 0,881 dengan arah positif. Tanda positif berarti kepuasan kerja yang tinggi cenderung meningkatkan kinerja pegawai. Jurnal ketiga, Job Satisfaction, Antecedent dan Consequence. Antecedennya diakibatkan oleh adanya bonus yang diberikan perusahaan selain gaji pokok. Dengan konsekuensinya, karyawannya memiliki tingkat motivasi kerja yang lebih tinggi dan komitmen yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang kurang termotivasi. Alat ukurnya, analisis datanya menggunakan tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya. Dengan hasil, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang lebih besar daripada motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jurnal 4, judulnya Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dan Kualitas Layanan. Antecedent, pemberdayaan dan pengelolaan karyawan melalui kondisi lingkungan kerja yang kondusif, komunikasi yang baik, imbalan kerja yang sesuai serta sikap dan kesesuaian antara beban kerja dan gaji sangat penting diperhatikan demi menjaga komitmen organisasional.
Konsekuensinya, tumbuhnya sikap loyal terhadap perusahaan dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan yang akan diberikan oleh karyawan. Alat ukur, data dikumpulkan dengan kuesioner dan analisis dengan menggunakan teknik confirmatory factor analysis atau CFA dan analisis jalur path atau path analysis dengan bantuan program SPSS atau Statistical Package for Social Science. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional maupun kualitas layanan sementara. Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Jurnal yang kelima yaitu pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organisasional citizenship behavior. Antecedent, faktor motivator merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan kepuasan pekerjaan, yaitu sejumlah kebutuhan yang apabila dipenuhi akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak dipenuhi akan mengurangi kepuasan. Konsekuen, ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan, melakukan beberapa hal yang mungkin di luar tugasnya. Alat ukur, metode pengumpulan datanya menggunakan metode survei dan analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda. Dengan hasil yang diperoleh yaitu penelitian ini menemukan bahwa variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel organisasional citizenship behavior. Sementara itu, komitmen organisasi pengaruhnya tidak signifikan. Materi selanjutnya adalah stres kerja. Apa sih stres kerja? Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, kondisi seseorang. Jika seseorang atau karyawan mengalami stres yang terlalu besar, maka akan dapat mengganggu kemampuan seseorang atau karyawan tersebut untuk menghadapi lingkungannya dan karyawan yang akan dilakukannya. Handoko 1997-200. Jurnal yang pertama, judulnya Analisis Pengaruh Faktor Lingkungan Fisik dan Non-Fisik terhadap Stres Kerja pada PT Indo Bali di Kecamatan Negara Kabupaten Jimbaran, Bali. Antecedent, adanya ketegangan dalam bekerja, tugas-tugas yang menumpuk, dan lain-lain. Konsekuensinya, menurunnya sistem kekebalan dan kesehatan tubuh seseorang, sehingga tidak jarang menimbulkan sakit perut, mah, mual, pening, meningkatnya detak jantung dan tekanan darah, penyakit kulit seperti gatal dan alergi, dan lain-lain. Alat ukurnya, data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sebelum dianalisis, data uji validitas dan reliabilitasnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, korelasi, dan determinasi. Dilanjutkan pada uji asumsi klasik, uji F, dan uji T. Dengan hasil, berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja karyawan. Jurnal kedua, analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stres kerja pada karyawan bank. Studi pada karyawan bank BMT. Antecedent, kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman, stasiun kerja yang tidak ergonomis, kerja shift, pekerjaan berisiko tinggi dan berbahaya, pembebanan berlebih, pemakaian teknologi baru, dan lain sebagainya. Konsekuen, stres dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku organisasi kesehatan individu, seperti dapat berdampak buruk bagi jantung, khususnya jika gaya hidup yang dimiliki juga tidak sehat. Alat ukurnya, besar sampel minimal dihitung dengan menggunakan rumus Lopin. Dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan sampel sebesar 35 responden. Analisis data menggunakan uji korelasi Range-Sperman dan uji korelasi biserial. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa umur, masa kerja, hubungan interpersonal, dan peran individu dalam organisasi
secara signifikan berhubungan dengan stres kerja pada karyawan Bank BMT. Jurnal yang ketiga, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Studi pada karyawan majalah Mother and Baby. Anteseden, memenuhi apa yang menjadi tuntutan pekerjaan, ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling bertentangan. Konsekuensinya, pada tingkat stres yang sangat tinggi, kinerja karyawan juga rendah. Pada kondisi ini terjadi penurunan kinerja. Tingkat stres yang berlebihan akan menyebabkan karyawan tertekan. Alat ukur, metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah uji korelasi produk momen, uji korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi atau uji T. Dengan hasil yang didapat, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terhadap pengaruh yang signifikan yang sangat kuat atau positif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Jurnal yang keempat, judul jurnal pengaruh stres kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kecamatan Malinau, Kota Kabupaten Malinau. Anteseden, pegawai kantor kecamatan masih sering mengerjakan tugas yang sebenarnya tidak tercantum di dalam tugas pokok dan fungsinya. Hal itu disebabkan karena pegawai lainnya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyelesaikannya dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, serta sifat ketergantungan masih sangat terlihat. Konsekuen, membuat perasaan tertekan dan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang hingga mempengaruhi kinerja pegawai kantor Kecamatan Malinau. Alat ukur, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah korelasi produk momen, regresi linear sederhana, kecermatan prediksi, dan koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi. Dengan hasil, stres kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap prestasi kerja pegawai pada Kecamatan Malinau, Kota Kabupaten Malinau. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal kelima mengenai stres kerja dengan judul jurnal pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja, studi pada perawat RSUD Kota Semarang. Anteseden, seseorang perawat harus menjalankan tugas yang menyangkut kelangsungan hidup pasien yang dirawatnya. Sedangkan di sisi lain, keadaan psikologis perawat sendiri juga harus tetap terjaga untuk menghadapi pribadi pasien yang bermacam-macam. Konsekuen, timbulnya rasa tertekan sehingga seseorang perawat dapat mudah sekali mengalami stres kerja hingga menimbulkan banyaknya masalah kesehatan fisik muncul akibat faktor emosi yang disebabkan oleh stres kerja seperti tekanan darah tinggi, bisul, gangguan hati, radang sendi, penyakit kulit, alergi, sakit kepala, sakit punggung, serta kanker. Alat ukur, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Metode analisisnya menggunakan uji validitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Dengan hasil yang didapat yaitu terdapat hubungan yang negatif antara stres kerja dengan kepuasan kerja. Stres yang muncul akibat rutinitas dalam pekerjaan perawat dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepuasan mereka terhadap pekerjaannya. Berikut ini yaitu daftar pustaka dari beberapa materi dan jurnal yang diambil. Ada 10. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.